Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan saya Ade. Dari kemarin kan ya kita sudah tahu ya, sudah menceritakan tentang berwisata ke gunung ya. Dan ya begitulah. Jadi kan karena saya ini seorang yang introvert dan memiliki masa-masa yang kelam, sehingga hati dan pikiran saya itu terlalu banyak aura negatif. Jadi dengan hal-hal yang mistis itu selalu selalu terbuka matanya gitu, terbuka telinganya, jadi selalu mendengar hal-hal atau melihat hal yang aneh gitu. Baik, kita lanjutkan. Jangan lupa ya, kalau suka dengan cerita ini, like, subscribe, and share ya. Setelah saya liburan ke gunung kemarin, kan saya sudah lulus ya dari sekolah menengah selama 3 tahun di pondok tersebut. Terus saya berinisiatif atau berencana untuk mengabdi dulu 1 tahun. Sampailah di bulan Ramadan. Sedangkan teman-teman yang saya yang 14 orang tersebut, 10 sudah keluar, terus 3 bekerja, yang satunya masih ada di sana, yaitu Asamsul ya. Pada malam itu banyak santri-santri baru yang datang pada bulan Ramadan tersebut ya. Terus semuanya, santri baru dan santri lama serta yang sudah lulusan SMA itu diacak ulang untuk tempat kamarnya. Setelah diacak kamar, semuanya termasuk saya itu diam di tempat lantai 2 di kamar yang besar, disatukan sama yang santri-santri baru. Terus dikarenakan ya kamarnya itu padat, penuh kalau tidur di satu ruangan itu penuh. Akhirnya yang sudah besar, terus yang mau tidurnya itu di masjid, yang mana memang pada saat malam itu yang mau ke masjid itu saya, Kang Samsul, Kang Aden, terus sama anak-anak santri baru beberapa orang. Setelah mengaji Isya sudah beres ya, sholat tarawih sudah beres. Terus sekitar jam 9-an, setengah 10-an kita berangkat ke masjid bersama Kang Den, Kang Samsul dan lain-lainnya. Ketika sudah masuk di masjid, tidak lupa ya berwudu dulu, terus sholat tahiyatul masjid dulu. Terus jadi kita itu tidurnya itu di tengah di belakang mimbar, bukan di belakang mimbar. Jadi kan mimbar kan khutbah ya. Di depan mimbar tersebut. Jadi di tengah, posisinya itu di tengah. Semuanya di tengah, tidak ada yang berada di sebelah kanan. Jadi si masjid di pondok aku itu tuh, jadi panjangnya itu panjang ke kanan. Jadi yang ke kiri itu hanya 5 meteran. Kalau yang ke kanan itu panjangnya nyampe ke 10 meteran. Luas. Jadi sebelah kiri, dari tengah itu ke kiri 5 meter, dari kanan, dari mimbar ke kanan itu 10 meteran. Nah, setelah itu ketika sudah beres semuanya mau tidur, tiba-tiba ada anak-anak santri baru datang, sambil jajan ya, sambil bawa makanan gitu. Lalu mereka itu ngobrol-ngobrol di daerah yang kanan. Di sana itu ada tempat duduk di teras sana ada tempat duduk, ngobrol di sana. Terus di dalamnya, di ruangan kanan itu ada meja, terus ada tempat ke Quran, lemari Quran gitu ya. Terus mereka bahasa Sunda itu garetak itu berisik gitu, main-main jam 10 itu, main-main bercanda gurau sambil makan gitu ya. Alhasil
saya bicara tuh, anak-anak gak boleh berisik di sini, di masjid itu gak boleh bawa makan makanan dan sebagainya gitu ya. Terus anak-anak santri itu yang baru itu ya keluar lalu ke kobong masing-masing ya, atau ke asrama masing-masing. Setelah itu saya lanjutkan tidur. Setelah itu datang anak-anak lain, tapi semuanya juga tidur di posisi di tengah dan di sebelah kiri, tidak ada yang di sebelah kanan. Setelah saya baca doa, tutup mata, lalu saya terlelap tidur. Tiba-tiba terdengar suara langsung tuh saya tuh langsung mata saya itu terbuka. Ini anak-anak, saya itu kira anak-anak santri baru lagi pukul-pukul meja dan lagi berbincang-bincang. Soalnya itu ketika ada pukulan bola tersebut gemuruh banyak orang yang ngobrol. Lalu saya bangun, lalu saya lihat tuh ke kanan, tiba-tiba gak ada orang sama sekali dan pukulan itu langsung terhenti. Kok aku merinding ya? Kalau aku mengingat itu merinding banget. Ketika aku lirik ke arah kanan, itu gak ada orang sama sekali, gak ada santri di sana. Dan posisinya lampunya itu gelap banget. Dan si pukulan itu terhenti ketika saya bangun. Otomatis dong saya kan terkejut, lalu sarung saya dikuplukan ke kepala saya, lalu saya nyumpet sambil bergetar saya ya, sambil bergetar tangan, terus sambil baca kulhu wal falaq minus ayat kursi ya dibaca. Ya Allah itu siapa gitu kata aku ya. Tiba-tiba kan di sana di kanan itu ada kipas ya, bukan kipas, cetrekan kipas angin yang sudah rusak itu mutar. Aduh, pokoknya gemeter banget ya. Cetrek si alat pemutar itu. Aduh, ini keringat dingin keluar dari ini, saking shocknya gitu. Astagfirullah, ya Allah, tolonglah Mbak. Aduh, itu posisinya kan kelirik ya, jam itu menunjukkan jam 12. Gak tahu sih kalau orang lain dengar apa tidak, tapi yang mendengar itu saya sama Kang Samsul itu dengar, tapi dia pura-pura gak tahu gitu. Tapi dia bicaranya itu besoknya lagi bicara saya bahwa dia juga mendengar. Ada pokoknya nama saya setelah itu ya terpaksa mau keluar gimana, takut, mau diem juga takut gitu. Untuk ujung-ujungnya saya bergeser ngedeketin Kang Adennya sama Kang Samsul kan ada agak jauhan ya, aku bergeser gitu. Bukan nama lucu deh kalau lihat, tapi serem banget ya. Setelah itu saya berusaha ya tenang, tarik nafas. Ya Allah, pasti ada makhluk yang lain yang sedang marah kali ya. Mungkin gara-gara anak-anak santri baru ya yang ngobrol gitu ya, jadi merasa terganggu gitu. Jam setengah 10-nya kali ya, anak-anak santri baru. Jadi udahlah, semoga Allah melindungi saya gitu. Terus akhirnya tidak ada lagi suara itu dan tidak ada yang suara cetak kayak gitu. Ya saya paksakan merem meskipun susah tidur sambil baca. Akhirnya saya tidur sampai subuh. Padahal itu posisinya bulan puasa loh. Gak mungkin kan ya ada makhluk jahat ya, paling yang sedang jin barangkali ya. Saya gak tahu, mungkin itu jin yang sedang sholat atau yang melakukan aktivitas gitu ya di bulan Ramadan di masjid tersebut. Dan keesok harinya bukan esok ya, Janari itu ya bahasa Indonesia itu, sahur ya, waktu sahur kita bangun, saya sambil tersenyum sendiri ya. Akhirnya saya ke asrama dan makan.
Baiklah, besok aja ya dilanjutinnya. Soalnya saya mau salat dulu ya. Kalau yang suka like and comment and subscribe. Kalau ada yang pernah ngalamin kayak saya, komennya di bawah. Jangan lupa follow juga Instagram saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Ade Ramdan kembali di Cerita Wengi. Baik, kita sambungkan ya cerita kemarin. Setelah kemarin menemukan hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam masjid, terus hari-hari berikutnya kan biasa ya, menuju bulan Ramadan itu sering banyak yang iktikaf di masjid ya. Kadang orang-orang di sekitar area pondok juga ikut, itu warga juga ada yang ikut yang bertahajud di sana, yang bermalam iktikaf lah. Pada malam apa lagi ya, bukan malam Selasa apa malam Jumat apa lagi, pokoknya pada malam itu banyak orang dari yang arah kiri sampai arah kanan itu banyak orang yang menginap, sampai ke ada warga yang saya kenal namanya itu Kang Fir itu rumahnya itu di belakang masjid warga ya, tapi tidak ngobong. Tapi saya kenal, tapi dia rajin sholat, rajin ibadah. Terus pada malam itu saya nginap setelah selesai ngaji seperti rutina biasa. Terus bersama Kang Fir itu tidurnya di belakang sambil membawa tote bag, sleeping bag, dan memakai baju jubah, terus baju jubah sama rompi. Terus saya tidurnya pukul biasanya jam 10-an. Setelah jam 10 telah baru tidur lagi. Ternyata saya ngigo. Terus saya lirik, ada sesosok yang memakai baju jubah putih. Pikiran saya pasti Kang Fir mau sholat tapi dia majunya itu dari arah depan loh, dari arah mimbar, terus dia sholat. Tapi yang bikin heran, kan aku lirik ya, tapi gak kelihatan wajahnya. Aku melirik itu tapi belum bangun, cuman matanya doang. Lihat ke bawah, itu gak ada kakinya bro. Astagfirullahaladzim, itu gak ada kakinya, hanya jubahnya yang melayang, terus sholat. Tapi kan aku barangkali aku ciluhan itu ya, kata Sundanya mah, matanya aku kayaknya tidurnya gitunya belum sempurna gitu, jadi kerilik itu cuma bajunya doang. Pasti apir ini mah Kang Fir yang sholat lagi tahajud gitu. Aku positif ting aja, meskipun aku udah kebayang kejadian kemarin, takutnya gitu, makhluk yang lain. Tapi kan nggak tahu positif pas ini bulan Ramadan kan piraku gitu, cek Sunda nama masa iya jin gitu kan, piraku dengan mata telanjang gitu. Jadi akhirnya saya putuskan berbalik lah pada saya, karena kan agak takut juga ya, emang hawanya itu dingin di dalam masjid itu. Terus saya beralih ke kiri, terus saya nyender ke tiang ya, soalnya kan di tengah itu ada tiang, agak nyender ke tiang, lalu kerubun lagi dengan dengan sarung saya, saking antara takut, bingung, sama penasaran gitu, apakah ini Kang Fir apa bukan gitu ya. Akhirnya saya mulai baca lagi Qul Falaq Nas, dan saya juga kan saking tertidur ya, terlelap lah saya tidur lagi. Bangunlah pukul 3 Januari pukul 3 pagi gitu ya, mau sahur. Dibangunkan teman-teman. Saya bangun, ternyata si Kang Fir itu masih tidur pakai sleeping bag.
kan saya belum nanya. Saya biarkan dia nanti juga tidur, saya kan mau makan ya. Jadi saya ke asrama dulu, siap-siap mau makan sahur. Setelah sahur terus menjelang subuh, kan ada lagi tuh Kang Fir, dia udah pulang ke rumahnya, udah sahur, terus ke masjid lagi pukul 5 subuh. Kan ada tuh lagi sudah sholat tahiyat masjid di masjid dekat itu. Kang, ya deh, jangan ada apa? Kang Fir semalam sholat tahajud ya? Tahajud? Iya, semalam Akang sholat tahajud ya? Terus kata Kang Firda, enggak deh, enggak, serius deh. Ih, Kang, serius, betul nih. Semalam saya lihat Akang pakai baju jubah putih kan semalam. Iya. Terus sholat tahajud. Enggak, kesiangan malahan macan. Apa? Kata aku ya, astagfirullahaladzim. Terus yang semalam siapa? Yang semalam siapa pakai baju putih? Sholat lagi? Gak tahu. Cerita gue, astagfirullahaladzim, itu saya merinding banget. Aduh. Terus kata Kang Fir, emang cina kamu lihat Kang, karena aku tidur ya, anak Kang di belakang saya kan tuh, tapi saya gak lihat ke belakang, tapi sama saya cuma lihat ada yang berjalan pakai baju putih, tapi isi tapak kaki itu gak ada. Kirain teh Kang sholat gitu. Enggak, cina barangkali makhluk yang lain lagi sholat, yang lagi tahajud. Ih, kok aku jadi merinding ya. Akhirnya saya ya gak banyak tanya lagi. Mereka satu Kang, apunten diganggu. Oh, iya gak apa-apa cina. Jadi saya kepikiran, jadi dari kisah kedua tersebut, jadi saya kapok, tidak lagi selama 1 minggu ya, 2 minggu gitu. Pukul kapok, tidak mau tidur lagi di masjid, Cuman kalau Januari jam 3 itu ya saya ke masjid, soalnya kan jam 3 itu udah banyak orang ya, udah banyak yang sholat itu, baca Quran. Tapi kalau untuk tidur saya jadi gak mau selama itu saya libur tidur di masjid. Capek ya. Untuk cerita hari ini terima kasih. Besok dilanjutkan lagi, banyak hal yang tak di luar logika gitu ya. Ketika saya sekolah dulu ya, mondok di sana, terus sudah beres, terus saya mengabdi di sana beberapa tahun ya, 1 tahun apa 2 tahun ya, lupa lagi tuh, 2 tahun kayaknya. Soalnya zaman dulu itu kan HP itu belum ada ya, jadi belum ada sih, bukan belum ada, sih ada, tapi jarang pakai. Lagi musimnya BBM, kalau dulu itu musimnya BBM sama HP Cina gitu yang ada tombolnya gitu. Jadi gak bisa video rekaman bagus gitu, jelek. Jadi jebakan di sekolah gak boleh bawa HP gitu. Terima kasih yang suka, like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga ya, di follow juga Instagram saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya besok ada cerita yang seru lagi, yang bikin merinding banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.